Halo semua anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba jawab dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang anak-anak tahu Ibu Nova lagi di mana ini? Wah, banyak tumbuhan ya, ada pohon-pohon ya. Pohon-pohonnya juga sangat rindang sekali dan ada rumput-rumput yang hijau. Penasaran kita mau belajar apa nih? Sekarang Ibu perkenalkan diri dulu ya, nama Ibu adalah Ibu Nova. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu Nova akan mengajar kelas 2 bersama dengan Ibu Nurjana. Nah, untuk anak-anak, kita akan meneruskan ya tema 6 ya. Nah, tema 6 itu membahas tentang tumbuhan ya, untuk menjaga tumbuhan dan hewan sekitar ya. Nah, di sini juga kita akan membahas subtema selanjutnya, yaitu subtema 3. Nah, pembelajaran 1, 2, dan 3. Oke? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kan penasaran nih gimana sih belajar sama Ibu Nova? Ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Oke? Yuk, kita mulai berdoa ya. Sikap berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin, Allahumma amin. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, apakah hadir semua anak-anak? Ya, pokoknya Ibu berharap agar kita semua tetap hadir ya meskipun pembelajaran hari ini, oke? Nah, selanjutnya coba Ibu cek dulu nih semangatnya, apa masih semangat enggak? Apa udah makan, udah mandi belum? Coba Ibu cek ya. Baik, apa kabar anak-anak kelas 2 hari ini? Ayo jawabnya gimana? Kalau Ibu tanya apa kabar hari ini, jawabnya adalah Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes, yes, yes. Nah, pokoknya harus tetap semangat selalu, oke? Baik ya, kita mulai ya. Apa kabar anak-anak kelas 2 hari ini? Ya, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Nah, sudah bagus ya anak-anak ya. Sekarang kita sudah berdoa dan juga anak-anak juga masih tetap semangat. Lanjut untuk ke pemaparan slide-nya, oke? Ayo, sekarang Ibu tayangkan nih slide-nya. Udah penasaran kan? Kita mau belajar apa? Nah, sudah terlihat ya di sini slide-nya. Pembelajaran 1, 2, 3, kelas 2, tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 3, tumbuhan di sekitarku. Oke? Bersama Ibu Nova Meriska Wulandari dan Ibu Nurjana SPD. Oke? Sip. Nah, yuk sekarang ini Ibu tayangkan dulu ya, biar lebih besar. Oke? Nah, sudah lebih besar ya. Baik, di sini ada gambarnya ya. Kita akan lanjut ya. Di sini tadi sudah Ibu jelaskan juga ada merawat hewan dan tumbuhan. Nah, merawat hewan dan tumbuhan ini sangat penting ya anak-anak ya. Karena hewan dan tumbuhan adalah makhluk hidup ya. Yang sama dengan kita juga. Kita juga adalah makhluk hidup ya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Jadi hewan dan tumbuhan juga memang penting untuk dirawat ya. Apalagi sekitar kita seperti itu. Oke, baik. Sekarang kita next slide-nya. Nah, di sini kita masuk ke pembelajaran 1 ya. Ada bahasa Indonesia, matematika, sama seni budaya dan karya ya. Oke, di sini lihat. Kenapa merawat tanaman itu penting? Nah, ada tanda tanyanya tuh. Kenapa ya? Kok merawat tanaman itu penting? Ada yang tahu? Kenapa penting? Ada yang tahu? Ayo. Nah, jadi merawat tanaman itu penting karena tanaman itu juga makhluk hidup ya. Dan dengan adanya tanaman, lingkungan menjadi asri.
menjadi lebih indah, menjadi enak dipandang. Bahkan kita ketika berada di lingkungan tersebut merasa bahagia dan gembira, serta nyaman. Itulah pentingnya fungsi untuk merawat tanaman. Selain itu, tanaman juga banyak manfaatnya ya. Tanaman juga menghasilkan oksigen untuk kita, seperti itu ya. Dan tanaman juga membuat lingkungan itu menjadi semakin lebih indah ya, dan enak dipandang gitu. Oke? Sekarang kita lanjut. Nah, di sini coba apa yang dilakukan dengan Ibu dan Lani? Nah, dilihat nih di pembelajaran satu ini ya, kita sudah masuk ke pembelajaran satu, ternyata ada Lani bersama ibunya. Nah, Lani bersama ibunya ini lagi ngapain? Coba ya, kita ini dulu, kita lihat nih Ibu sama Lani lagi ngapain ya. Wah, ternyata Lani dan Ibu ini sedang merawat tanaman ya, tanaman di sekitar rumahnya. Wah, Lani sedang membantu Ibu menyiram tanaman. Dan Ibu pun sedang merapikan tanaman di bunga yang warnanya merah itu. Wah, Lani dan Ibu sangat kompak sekali. Keren, 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 keren. Nah, coba sekarang anak-anak, yuk kita lihat di sini apa aja sih yang kita temukan ya pada gambar ini. Yuk kita bisa tulis nih, aku menemukan, kita tulis yuk bareng-bareng yuk. Kita menemukan apa aja nih. Banyak loh ini bisa ditemukan ya. Temukan bunga berwarna merah. Terus kita menemukan apa lagi? Kita menemukan rumput berwarna hijau. Terus kita menemukan apa lagi? Daun berwarna hijau. Menemukan lagi tangkai bunga berwarna hijau. Ya. Lalu ada apa lagi? Oh, bunganya ada warna merah, ada warna pink, ada warna kuning. Ternyata. Nah, kita bisa tulis ya, ada warna merah, pink, kuning. Terus kita melihat lagi ada apa di sini? Ada Ibu dan Lani sedang merawat tanaman. Nah, itu ya. Jadi ada Ibu dan Lani sedang merawat tanaman. Selanjutnya juga ada bunga warna merah, warna pink, warna kuning. Wow, keren sekali. Dan ada rumput warna hijau. Daun juga warna hijau dan tangkai bunga juga warna hijau. Wah, keren sekali ya. Ini bisa kita temukan. Wah, mantap, mantap, mantap. Nih, sekarang kita next yuk. Kita hapus dulu nih, oke? Kita next. Oke. Nah, di sini ada di halaman ya, halaman selanjutnya nih. Jadi kita tadi tuh sudah melihat Ibu kan dengan Lani. Selanjutnya kita lihat ke halaman selanjutnya ya. Di sini ada teks bacaan. Ayo kita baca bersama-sama yuk. Halaman 107 sampai 108. Kita amati nih. Judulnya olahraga pagi. Wah, keren sekali nih. Tadi kita habis melihat Ibu dan Lani sedang menyiram tanaman, membereskan tanaman di halaman rumah, juga dilakukan pagi hari. Ternyata juga ada teks yang berhubungan dengan olahraga di pagi hari. Ayo kita baca yuk. Jadi bacaannya adalah, pada hari Minggu yang cerah, Lani dan keluarganya berolahraga pagi. Udara sejuk pada pagi hari. Matahari bersinar cerah dan semua bergembira. Mereka lari pagi mengelilingi taman perumahan. Tampak bunga-bunga sedang bermekaran di taman. Ada bunga mawar, bunga sepatu,
bunga melati, dan banyak lagi. Hari itu hari yang membahagiakan untuk Lani dan keluarga. Wah, ternyata setelah Rani dan Ibu tadi sedang merapikan bunga-bunga di halaman, mereka juga berolahraga ya. Ternyata Lani juga berolahraga bersama keluarganya di hari Minggu yang sangat cerah. Dan Lani pun mengelilingi taman perumahan. Dan ada bunga-bunga bermekaran, ada bunga mawar, ada bunga sepatu, ada bunga melati, dan masih banyak lagi. Wow, Lani, kamu sangat keren sekali. Wah, keren banget nih Lani. Oke, nah sekarang kita coba perhatikan ya, berapa jumlah kalimat dalam bacaan tersebut. Terus, tanda apa yang dipakai untuk mengakhiri sebuah kalimat? Nah, ayo anak-anak kita perhatikan ya. Untuk melihat jumlah kalimat pada teks bacaan, kita bisa menghitungnya ya anak-anak ya. Yuk kita lihat yuk di sini. Kita buat ya. Nah, di sini, oke, ini warnanya kita warna merah. Nah, ini namanya satu kalimat ya. Nah, kita tulis di sini deh, boleh ya. Sini ya. Kalimat satu. Nah, oke. Kalimat satu ya, ini namanya. Selanjutnya, yang ini ya. Kita bikin lagi. Warnanya kita bedain deh. Kuning. Oke, ini yang Lani dan keluarganya berolahraga pagi. Ini maksudnya ke kalimat 2. Oke, kalimat 2. Nah, ya ini kalimat 2 ya. Selanjutnya kita bikin lagi nih. Kita bikin lagi. Karena kita mau tahu nih ada berapa sih jumlah kalimatnya. Bikin lagi di sini. Wah, nah ini termasuk ke kalimat ke berapa yuk? Habis 2 berapa? Kalimat 3. Kalimat 3. Oke, warnanya hijau. Nah, terus kita lanjut lagi. Ini warnanya apa lagi ya? Nah, di sini ada kalimat lagi nih. Matahari bersinar cerah dan semua bergembira. Ini masuk ke kalimat 4. Ya, kalimat 4. Nah, kalimat 4 ya. Selanjutnya, kita lihat lagi nih, ini. Kita hitung lagi nih, ada berapa nih coba. Ini. Kalimat 4 tadi ya. Nah, yang ini berarti kalimat nomor berapa ini. Nah, ini kalimat nomor 5 ya. Ini kalimat 5. Kalimat 5. Oke, terus di sini ada lagi. Kita bikin lagi. Untuk mengetahui jumlah kalimatnya, seperti itu ya. Nah, kita bikin lagi nih. Warnanya coklat. Ini namanya kalimat ke-6 ya sayang. Oke.
Nah, kalimat 6. Oke. Ini masuk ke kalimat 6 yang tadi. Terus ini ada bunga mawar dan bunga sepatu, bunga melati. Ini masuk ke kalimat yang ini ya. Nah, ini masuk ke kalimat 7 ya. Kalimat 7. Warna ini. Ini kalimat 7. Terus kita bikin lagi. Ini kalimat yang terakhir. Ya, kalimat terakhir. Namanya kalimat 8. Jadi, jumlah total dari semua kalimatnya itu ada 8 ya anak-anak ya. Kalimat 8. Nah, sini ya, jadi terlihat jelas ya. Ada kalimat 1, kalimat 2, kalimat 3, kalimat 4, kalimat 6, kalimat 7, kalimat 8. Oke? Jadi, ada berapa jumlah kalimat dalam bacaan tersebut? Jumlahnya ada 8. Nih, ada 8 ya, tahun Ibu 8. Ada 8 ya, anak-anak, oke? Nah, selanjutnya, tanda apa yang dipakai untuk mengakhiri sebuah kalimat? Cara melihatnya, kita melihat di akhirannya. Kita lihat, nah di sini pada hari Minggu yang cerah, ini menggunakan tanda koma ya. Jadi, harusnya untuk mengakhiri suatu kalimat itu menggunakan tanda titik ya, oke? Yuk kita coba ya. Tanda titik ya, di sini. Nah, ini tanda titik ya. Nah, ini tanda titik, sudah betul ya. Nah, terus begitu kita lihat lagi. Ini juga tanda titik, sudah benar ya, tanda titik. Ini juga tanda titik, oke, sudah benar. Ini juga tanda titik, sudah benar. Ini juga tanda titik ya, sudah benar. Karena di akhir kalimat ya anak-anak, oke. Ini juga tanda titik, ya, sudah benar karena di akhir kalimat. Ini juga tanda titik di akhir kalimat, ya. Nah, ini masih koma, harusnya ini adalah titik ya. Jadi, ini biar tidak salah harusnya adalah titik, oke. Ini tadi udah benar ya, titik. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa melihat untuk mengakhiri sebuah kalimat, yaitu menggunakan tanda titik. Coba diulangi lagi anak-anak. Untuk mengakhiri sebuah kalimat, menggunakan tanda titik. Ya, untuk mengakhiri sebuah kalimat, menggunakan tanda titik. Ingat, tanda apa? Titik. Oke ya. Nah, jadi ketika kita membuat kalimat, kita harus mengakhiri katanya dengan titik, ya. Kalau masih menggunakan tanda koma, artinya itu hanya berhenti sejenak atau berhenti sebentar saja. Tapi kalau sudah titik, berarti kalimat tersebut sudah berakhir dan sudah selesai. Oke, anak-anak, sip, sip, sip. Oke, ya. Kita lanjut ya. Sekarang ini dihapus dulu oleh Ibu. Nah, jadi nanti setelah ini kita bisa ngeliat lagi nih slide selanjutnya ya. Nah, jadi di sini ada tadi 8 kalimat ya sayang ya. Oke anak-anak, dan di sini titik itu tanda titik adalah untuk mengakhiri kalimat. Oke, ini kita next. Nah, di sini ya, di sini tulis dengan huruf tegak bersambung ya. Nah, bisa menggunakan huruf tegak bersambung ya di sini anak-anak ya. Jadi untuk menulis huruf tegak bersambung sendiri itu memang ibaratnya kita bisa menggunakannya ya. Bisa secara langsung, kita juga bisa menuliskannya dengan pensil terlebih dahulu di buku khusus ya, buku untuk menulis tegak bersambung. Biasanya itu sudah ada yang menjualnya seperti itu ya. Nah, di sini kan juga ada matahari bersinar cerah dan semua bahagia. Ini sebenarnya mengikuti dari teks yang sebelumnya tadi ya. Jadi teks sebelumnya itu juga ada tulisan tentang nih, matahari bersinar-sinar dan semua bergembira. Mereka lari pagi mengelilingi taman perumahan.
Nah, kita bikin lagi. Coba mereka lari pagi di taman perumahan. Ini ya, mereka nah, mereka gitu ya, lari pagi. Lari pagi ya. Pagi. Nah, mereka lari pagi gitu ya. Jadi kita bisa menulisnya dengan huruf tegak bersambung seperti itu untuk menyalin suatu kata ya. Dan sama menggunakannya juga huruf tegak bersambung dan untuk mengakhiri katanya itu menggunakan titik. Bisa kita perhatikan di sini ya. Yang kalimat pertama ini ya, pada hari Minggu yang cerah ya. Di sini pada hari Minggu yang cerah. Nah, kita lihat akhirannya menggunakan titik seperti itu ya. Selanjutnya juga ya, Lani dan keluarganya gitu ya, berolahraga pagi. Nah, ini juga kalimat yang diakhirinya dengan titik seperti itu ya. Jadi titik adalah untuk mengakhiri suatu kalimat ya. Anak-anak paham? Juga titik ya. Selanjutnya juga titik seperti itu ya. Nah, ini adalah fungsi dari titik itu sendiri ya. Ini satu kalimat ya sayang ya. Ini satu kalimat ya. Satu kalimat ini memang ibaratnya bisa terlihat dari gabungan kata-kata ya, dari kata-kata. Gabungan dari beberapa kata menjadi suatu kalimat ya anak-anak ya. Nah, ini satu kalimat ya. Ini namanya satu kalimat. Nah, terus ini juga satu kalimat ya. Ini juga nih satu kalimat. Kalimat. Nah, satu kalimat. Terus ini juga ya, satu kalimat. Oke ya, jadi sini satu kalimat, satu kalimat, satu kalimat. Ini juga satu kalimat. Nah, ini juga ya, tapi ini masih di selanjutnya ya. Tapi ini juga merupakan satu kalimat. Kalau kita langsung berhenti, di sini kita berikan titik, itu namanya satu kalimat ya sayang ya. Oke, kita berikan titik di sini, nanti jadinya satu kalimat gitu ya. Nah, bisa dikasih titik. Tuh ya. Jadi seperti itu ya caranya untuk bisa mengetahui. Ini dalam tulisan tegak bersambung juga sama ya seperti tulisan biasa untuk mengakhiri kalimatnya menggunakan titik. Oke? Dan jika lo masih ingin meneruskan kalimatnya, kita bisa menggunakan tanda koma seperti itu. Jadi hanya untuk berhenti sejenak dan dilanjutkan kembali bacaannya atau teksnya seperti itu ya. Oke. Sip. Nah, sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut yuk. Kita hapus dulu ya. Oke, ini kita hapus dulu. Nah, jadi intinya seperti itu ya. Bisa kita lihat di akhir kalimat itu pasti ada tanda titiknya ya. Jikalau kalimat tersebut belum selesai, berarti memang tidak ada tanda titiknya. Seperti itu. Tapi kalau sudah selesai pasti ada tanda titiknya. Oke. Sekarang kita next dulu. Nah, di sini kita mulai masuk ke pembelajaran matematika ya. Oke, jadi pada saat Lani dan keluarganya itu sedang lari pagi ya, terus mereka melihat
pepohonan yang sangat rindang. Di situ ternyata ada pohon apel. Nah, di pohon apel itu bisa kita lihat di sini. Ada berapa apel ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, ada 10 apel. Nah, 10 apel ini sama aja dengan 1 kilogram ya. Jadi 10 ons itu sama dengan 1 kilogram. Nah, jadi 10 buah apel ini jikalau dimasukkan ke dalam timbangan kilogram, itu masuk ke dalam 1 kilogram seperti itu. Ingat, alat ukur timbangan adalah apa? Alat ukur berat. Nah, itu adalah timbangan seperti itu ya. Alat ukur berat adalah timbangan. Oke, sip. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ya, ada 10 buah apel ya. Nah, 10 buah apel ini apabila ditimbang beratnya sama dengan 1 kilogram seperti itu ya. Oke, ingat tadi berapa Ibu bilang? 1 kilogram sama dengan 10 ons ya. 10 ons sama dengan 1 kilogram. Jadi kalau misalnya 2 kilogram sama dengan 20 ons. Ya. 3 kilogram sama dengan 30 ons. 4 kilogram sama dengan 40 ons. 5 kilogram sama dengan 50 ons. Seperti itu ya anak-anak ya. Karena 1 kilogram sama dengan 10 ons. Jadi setiap dia bertambah 1 kilo lagi, ditambah 1 kilo lagi, sama onsnya pun akan bertambah 10, bertambah 10, bertambah 10. Seperti itu. Oke, sip. Kita lanjut ya. Nah, di sini ya. Jadi dalam timbangan untuk mengukur berat itu ada namanya timbangan jarum. Di mana timbangan jarum ini yang biasa digunakan untuk menimbang buah-buahan gitu ya. Telur itu pun bisa ya. Jadi bisa menggunakan timbangan jarum di mana kita melihatnya dengan sesuai jarumnya ya. Jika jarumnya menunjukkan angka 3, maka itu disebut 3 kilo ya. Contohnya pada pisang ini ya. Pisang ini ketika ditaruh dalam timbangan, jarumnya bergerak jadi ke angka 3. Nah, berarti berat pisang ini adalah 3 kilo. Sip? Oke ya. Selanjutnya, nah ini di foto Ibu ya. Jadi kita ingat lagi ya, harus diingat. 1 kilo sama dengan 10 ons. Ingat, 1 kilo sama dengan berapa anak-anak? Ya, betul. 10 ons. 1 kilo sama dengan 10 ons. Nah, jadi kalau 3 kilo adalah 10 ditambah 10 ditambah 10 sama dengan 30 ons. Kalau 4 kilo berarti 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10. Ya, jadi berapa? 40 ons. Oke, sip. Ingat-ingat ya. Sekarang kita lanjut. Nah, di sini ya. Jadi, udah ada tadi kan timbangan jarum itu digunakan untuk mengukur berat benda yang ringan. Satuan berat yang digunakan dalam timbangan tersebut adalah ons. Nah, jadi 1 kilo sama dengan 10 ons ya. Nah, di sini juga ada soal nih. Soal nomor 1 katanya, cabai yang dipetik Lani seberat 5 ons. Cabai tersebut dimasukkan ke dalam satu plastik. Nah, katanya masuk satu plastik. Ibu juga memetik cabai dan menimbang cabai seberat 5 ons. Berapa kilogram berat cabai sekarang? Nah, jadi 5 ons ditambah 5 ons sama dengan 10 ons ya. Nah, 10 ons itu sama dengan berapa? Ya, betul. 1 kilo ya. Kita tambahkan, kita tulis ya. 5 ons ditambah 5 ons sama dengan 10 ons. Ya. Sama dengan 1 kilo. Seperti itu ya caranya. Nah, ini cara jawabannya ya anak-anak ya. Paham lah. Karena tadi 5 ons yang pertama ya. Ini ada 5 ons yang pertama. Di sini yang dipetik oleh Lani ya. Yang dipetik oleh Lani. Selanjutnya ada juga Ibu. Nah, Ibu juga metik 5 ons. Jadi 5 ons ditambah 5 ons seperti itu ya. 5 ons yang ini kan tadi yang pertama dari Lani, yang kedua ini adalah Ibu yang memetiknya sendiri seperti itu ya. Jadi tinggal dijumlahkan saja seperti itu. Oke. Sip.
sekarang kita lanjut ya. Di sini ada gambar lagi. Nah, di gambar ini bisa lihat ada wortel, ada sawi, ada cabai, ada ubi, ada pepaya. Nah, kita tinggal isi yuk bareng-bareng yuk. Sama seperti tadi, kita isi bareng-bareng saja. Yuk kita isi. Di sini jadinya berapa? 20 ons, berarti berapa kilo? 2 ya. Berarti 2 kilo ya. Terus di sini 10 ons berarti berapa kilo? 1 kilo ya. Tadi kan sudah tahu ya rumusnya. Kalau 1 kilo sama dengan 10 ons ya. Seperti yang apel tadi, ada 10 buah apel, dan apabila ditaruh ke timbangan jarum, berarti adalah 1 kilo. Seperti itu. Nah, di sini ada cabai 10 ons, berarti 1 kilo. Di sini ada ubi 30 ons, berarti 3 kilo. Di sini ada pepaya 40 ons, berarti 4 kilo. Seperti itu ya caranya. Jadi lebih mudahnya kita abaikan saja nolnya, lalu kita tulis jawaban angka yang depannya. Seperti itu ya, khusus untuk ons ke kilo. Oke? Sip, sip, sip. Oke, kita lanjut ya. Ini kita hapus dulu. Nah, sudah dihapus, baru kita lanjut ya. Oke. Yuk kita next. Nah, baik, di sini ada gambar apa nih? Plastisin ya. Nah, katanya Lani senang sekali melihat beragam warna bunga-bunga di taman. Lani membuat model setangkai bunga dari plastisin. Karena tadi Lani itu sangat senang banget bisa bantuin ibunya menyiram tanaman. Dan Lani melihat beraneka macam bunga dan berbagai macam tumbuh-tumbuhan di sana. Nah, Lani pun memutuskan untuk membuatnya dengan plastisin. Wow, Lani, kamu sangat kreatif, keren. Oke. Nah, jadi di sini juga ciri-ciri patung imajinatif itu yang dibayangkan oleh Lani itu memang memiliki 3 dimensi ya, memiliki tinggi, lebar, sisi, dan panjang. Wah, keren sekali nih imajinasi Lani. Nah, di sini udah ada gambar ya yang udah Lani buat dari bunga. Terus udah gitu ada hewan kumbang ya, bunga warna merah, bunga kuning. Terus juga ada buah-buahan, ada pisang, ada manggis, ada stroberi. Wah, keren sekali. Nah, sekarang tugas anak-anak adalah di rumah untuk mendesain gambar karya imajinatif berdasarkan pengalamannya dan tulis nama karyanya ya dengan huruf tegak bersambung ya. Nah, kemudian dikirim ke Google Classroom ya. Oke? Jadi, tugasnya hanyalah membuat desain gambar yang akan kalian bentuk menjadi karya imajinatif ya, berdasarkan pengalaman kalian. Boleh barang-barang atau benda-benda yang ada di rumah juga boleh, atau tumbuhan yang ada di rumah boleh, atau buah-buahan yang ada di rumah boleh, bentuk apapun ya. Jadi didesain saja gambarnya seperti apa ya, sesuai dengan imajinasi anak-anak ya. Dan nantinya gambar itu akan dibentuk dengan plastisin, oke? Jadi cukup didesain di buku tugas, kemudian difotokan dan kirim di classroom, oke? Jangan lupa dituliskan nama karyanya ya. Nama judul desain itu apa dengan tulisan huruf tegak bersambung ya, sip. Jika tidak muat, kolasekan saja, oke? Nah, yuk sekarang ini pembelajaran 1 sudah selesai. Kita lanjut ke pembelajaran kedua ya. Nah, pembelajaran kedua ya, materinya Bahasa Indonesia, PPKN, dan PJOK. Di pembelajaran kedua ini, kita bisa melihat, ya, wah, anak-anak lagi senang sekali bermain bersama kupu-kupu. Wah, siapa yang suka kupu-kupu? Nah, ada pertanyaan nih, apa yang sedang dilakukan teman-teman? Teman-teman sedang main sama kupu-kupu. Wah, keren banget. Penasaran yuk, mereka main apa sih sama kupu-kupu? Sama teman-temannya sampai pada senang-senang banget. Ya, kita lihat. Oke. Kita lihat di sini. Nah, wah, di sini ada bacaannya. Ayo kita baca bersama yuk. Lani dan teman-temannya bermain bersama ketika istirahat di sekolah. Nama permain itu adalah kupu-kupu di taman bunga. Nah, ayo bermain seperti Lani dan teman-temannya. Wah, ternyata Lani dan teman-temannya sedang bermain saat istirahat. Ya, nah di sini mereka bermain di taman bunga ya.
di dekat sekolah mereka juga. Nah, seperti itu ya. Nama permainannya adalah kupu-kupu di Taman Bunga. Seperti itu. Nah, di sini juga ada aturan permainannya. Wah, coba yuk kita baca. Hayu. Siswa dibagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok menjadi bunga, kelompok yang kedua menjadi kupu-kupu. Satu bunga berpasangan dengan satu kupu-kupu. Kupu-kupu berdiri di belakang bunga. Satu orang siswa menjadi pemimpin permainan. Ketika pemimpin permainan menyebutkan satu bilangan genap, kupu-kupu berlari di belakang bunga sebanyak 5 kali. Wow. Ketika pemimpin permainan menyebutkan satu bilangan ganjil, maka sebaliknya bunga berlari dan bertukar ke tempat dengan bunga yang lain. Wow, keren sekali permainan ini. Menarik. Sip. Oke, sekarang kita next ya. Kita lihat yuk. Nah, di sini apa saja sih peraturan ketika jam istirahat ya? Coba apa aja ya peraturan ketika jam istirahat ya? Peraturannya kita tulis yuk. Yang pertama, ya tidak jajan sembarangan. Nah, terus udah gitu, tidak bermain bola di sekitar pot bunga agar pot bunga terjaga dan tidak terjatuh. Terus habis itu apalagi nih? Kalau peraturan ketika jam istirahat, tidak jajan sembarangan, tidak keluar sekolah tanpa izin. Nah, jadi ketika jam istirahat kita tetap nggak boleh keluar dari sekolah ya, sama saja membolos. Ya, jadi kita keluar dari sekolah itu harus izin meskipun pada saat istirahat, oke? Selanjutnya, tidak boleh jajan sembarangan, tidak bermain bola spektrum, tidak keluar sekolah tanpa izin, terus tidak berkata yang kasar ya saat bermain. Nah, ini juga ya. Terus saat istirahat bermain dengan mematuhi aturan permainan dan juga aturan sekolah. Seperti itu ya. Jadi tetap harus bersikap sopan ya. Terus mematuhi aturan juga sekolah. Seperti itu ya. Inilah peraturan ketika di jam istirahat ya. Jadi harus kita terapkan ini itu. Jangan sampai lupa. Oke? Nah, yuk kita next ya. Nah, di sini ada tugas ya. Tugas untuk pembelajaran kedua ini yaitu lakukan gerakan tersebut sesuai dengan irama. Lakukan sambil bernyanyi, dibuat videonya dan kirim ke classroom. Jadi, untuk yang ini itu adalah membuat video ketika kalian sedang melompat ya. Melompat seperti saat tadi kan ada yang berperan sebagai kupu-kupu, ada yang berperan sebagai bunga. Nah, pada saat ingin berpindah lokasi itu mereka bisa dengan gerakan melompat. Jadi kalian bisa sambil menyanyi ya. Contohnya menyanyi apa? Maunya ayo. Contohnya kita bernyanyi cicak-cicak ding-ding-ding ya. Nah, jadi cicak-cicak ding-ding-ding. Nah, itu bisa juga dibikin loncatan, atau juga kita bisa menggunakan lagu. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati, semuanya indah,
indah. Nah, ini sangat terkait dengan tema kita ya, tanaman ya. Nah, kalau yang tadi cicak-cicak di dinding itu juga bisa digunakan karena terkait juga dengan hewan ya. Karena tumbuhan dan hewan sama-sama makhluk hidup yang perlu kita jaga dan kita rawat. Oke? Jadi untuk ini tegas ya dan kirimkan di classroom ya. Ini tugas kedua seperti itu ya. Baik, sekarang kita lanjut ke pembelajaran yang ketiga ya. Oke. Nah, sebelum ke pembelajaran ketiga ini, kita masih ada untuk menulis dulu ya, tulisan tegak bersambung dengan benar. Dan tanda bacanya supaya jadi kalimat yang benar, seperti itu. Nah, baik. Kalau gitu, kita bisa nih ya, menulis dengan tegak bersambung ini. Kita tulis bareng-bareng saja, oke? Yuk, kita tulis bareng-bareng saja. Sini Ibu pakai Oke ya, sini. Jadi kita tulis dulu di sini. Lani, Udin, dan Beni gemar berolahraga. Oh, warnanya kuning. Lani. Nah, ini koma ya. Terus Udin. Nah, dan Beni. Berolahraga. Nah, berolahraga ya. Jadi di sini ini juga bisa kita lanjutin lagi ya. Berolahraga, peraturan sekolah mewajibkan semua siswa menggunakan sepatu gitu ya. Masih bisa dilanjutin sebenarnya ini ya. Terus lagi peraturan sekolah. Peraturan sekolah. Peraturan sekolah. Peraturan sekolah. Nah, ini karena Ibu pakai pulpen yang di komputer, jadi kurang begitu rapi ya. Tapi nanti kalau dicoba di rumah pakai pensil terlebih dahulu ya anak-anak ya. Oke, nah sip lah. Jadi ini mah bisa untuk latihan-latihan aja, tapi ini bukan tugas ya. Seperti itu ya, tugasnya hanya tadi ya. Tugasnya tadi yaitu apa? Melompat ya dengan irama lagu Kebunku aja ya. Tadi yang lihat kebunku penuh dengan bunga. Nah, seperti itu ya. Kalian bisa loncat ya. Nah, seperti itu ya. Sambil di videoin, sambil loncat. Nah, terus sudah gitu sama yang tadi tugas yang pertamanya ya. Yaitu apa? Membuat desain ya. Dari plastisi itu membuat desain terlebih dahulu ya. Oke. Nah, yuk sekarang kita lanjut dulu. Jadi ini contoh saja ya untuk tulisan sambungnya seperti ini ya. Tulis tegak bersambung. Sekarang kita next. Oke, nah di sini sudah pembelajaran ketiga. Alhamdulillah ya. Pembelajaran ketiga ini adalah materinya ada bahasa Indonesia, matematika, seni budaya ya, dan prakarya. Coba kita lihat nih, ada 3 orang yang lagi duduk. Wah, mereka lagi ngapain? 3 orang ini ada Lani, Beni, dan Udin. Apa ya, mereka lagi ngapain? Lagi baca buku nih kayaknya. Penasaran nih, kita lihat nih lagi ngapain.
Nah, ternyata di sini mereka ada ceritanya nih ya. Ceritanya itu adalah halaman sekolah Lani. Ayo kita baca bareng-bareng. Halaman sekolah Lani. Lani, Udin, dan Beni bersahabat sejak mereka kelas 1. Mereka suka sekali duduk di bawah pohon mangga di halaman sekolah. Pohon mangga itu rindang sekali, sehingga memberikan suasana yang sejuk. Selain pohon mangga, ada jenis tanaman bunga yang ditanam di pinggir pagar tanaman sekolah. Nah, di pinggir pagar sekolah katanya, setiap hari Senin dan Kamis, anak-anak kelas 2 mendapat giliran menyiram tanaman bunga. Wah, keren banget. Ya, merawat dan memelihara tanaman di sekitar sekolah merupakan salah satu kewajiban siswa di sekolah Lani. Nah, jadi di sekolah Lani itu merawat tanaman itu adalah kewajiban ya untuk semua siswa-siswanya seperti itu ya. Maka dari itu memang tidak boleh untuk merusaknya ya. Oke. Tanaman harus dijaga karena tanaman adalah makhluk hidup juga sama seperti kita, oke? Nah, kita bisa melihat di sini ya, kita bisa lihat huruf kapital yang digunakan itu pada awal kalimatnya ada berapa, kita lingkari ya. Terus juga tanda titiknya digunakannya itu untuk apa ya, kita bisa tulis juga ya di sini ya. Oke, kita tulis bareng-bareng saja, kita tulis ya. Huruf kapital digunakan pada awal kalimat ya. Juga nama orang, seperti itu ya. Hewan, nama orang, hewan, seperti itu ya. Terus nama itu hari, nama orang, nama hari juga bisa ya. Nah, di sini juga ada apa lagi ayo. Jadi setiap awal kalimat itu menggunakan kapital ya. Dan juga nama orang dan nama hari ya, seperti itu ya. Oh, nama hari ini jawabannya di nomor 3. Sini. Nah, di sini jawabannya adalah nama hari. Nama hari ya. Di sini ada nama hari. Oke. Jadi, terus tanda titik digunakan untuk apa tadi jawabannya? Mengakhiri suatu kalimat ya. Tuh ya, kita bisa tandakan nih. Yuk kita tandain yuk di mana aja sih posisi-posisinya dia. Oke, saya ini warnanya. Ya, di sini ada tanda titik ya. Di sini juga ada tanda titik, ini di akhir kalimat. Ini juga di akhir kalimat. Ini juga di akhir kalimat ya. Ini juga di akhir kalimat, oke. Nah, di sini juga akhir kalimat nih, yang di atas. Terus kita lihat lagi, ini Lani L-nya, Udin U-nya, Beni B-nya ya. Terus di sini Lani L-nya lagi ya. Situ hurufnya huruf apa? Kapital ya. Selanjutnya nih, Senin juga S-nya. Kamis juga S-nya. Lalu setiap nih, S ini kan awal kalimat ya, dia juga kapital. Pohon juga kapital karena awal kalimat. Merawat juga nih awal kalimat karena setelah titik ya. Jadi merawat itu hurufnya besar atau kapital seperti itu ya anak-anak. Nih selain juga ya karena setelah titik jadi dia hurufnya kapital seperti itu. Oke. Pasti bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Ini gua hapus dulu. Dia huruf kapital itu bisa digunakan untuk siapa tadi? Nama orang, terus awal kalimat, nama hari, oke? Dan tanda titik digunakan untuk mengakhiri suatu kalimat. Oke sih. Nah, ini kita hapus lagi ya. Jadi sini ada tanda titiknya ya, dan juga sudah lihat ya, ada huruf kapital dan tanda titiknya seperti itu ya. Ini kita hapus. Nah, alhamdulillah. Sekarang kita next lagi, coba. Nah, di sini ini juga bisa ya ditulis dengan huruf tegak bersambung seperti itu, sama seperti tadi ya yang Ibu Nova contohkan juga. Jadi bisa ditulis dengan huruf tegak bersambung seperti itu ya.
Nah, huruf tegak bersambung ini itu bentuknya menyambung-nyambung ya. Contohnya nih ya, hanya contoh saja. Jadi ini bukan tugas ya anak-anak. Ini hanya dicontohkan saja oleh ibu. Ya, contohnya sini ya. Ini warnanya masih merah. Sebentar, diganti jadi warna hitam. Oke, di sini ya. Lani. Nah, gini ya. Udin. Udin. Dan Beni. Dan Beni. Beni. Nah, ini hurufnya tuh harus besar semua ya. Lani, Udin, dan Beni. Oh iya, ini Laninya, L-nya tidak seperti ini ya. Kita bikin L yang benar ya. Laninya itu L-nya masih biasa ini. Lani. Lani. Nah, gini ya. Jadi untuk L awalan L yang besar itu kayak gini ya. Lani gitu. Udin, Beni. Nah, ini juga sebenarnya bisa saja untuk untuk latihan saja ya. Tapi ini bukan tugas ya. Oke, sip. Jadi nanti bisa ditulis ini kalimatnya ya dari awal terus sampai sini. Tapi ini tidak perlu dikerjakan ya, karena memang ini bisa untuk melatih saja gitu, untuk melatih tangan anak-anak terbiasa dalam menulis tegak bersambung seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita next ya. Oke, kita next di sini. Nah, di sini ada gambar persiapan ya, persiapan untuk membuat apa tadi? Plastisin. Nah, untuk membuat plastisin anak-anak, ayo dia pernah main plastisin belum? Ayo. Nah, di sini bisa menggunakan warna-warni ya, warna-warni plastisin ada warna merah, hijau, kuning, ungu, terus coklat. Nah, ini bisa disiapkan ya bahan-bahannya. Nah, kemudian juga bisa dipijat-pijat dengan tangan kita sendiri seperti itu ya, digulung-gulung, diratakan, dipepe, digepeng-gepengin gitu ya, dibentuk-bentuk sesuka hati kita. Nah, ini juga istilahnya bisa sesuai dengan desain dan model yang telah dibuat oleh anak-anak seperti itu ya, di pembelajaran yang tadi yang pertama seperti itu. Jadi anak-anak tidak usah bingung lagi ingin membentuk apa, tapi sesuaikan dengan desain yang pada saat pembelajaran pertama itu ya. Dan yang perlu disiapkan alatnya hanya plastisin ya dan desainnya seperti itu ya. Desainnya pakai desain yang tugas pertama tadi seperti itu. Oke, anak-anak sih. Boleh mau bikin bunga, boleh bikin apalagi tumbuh-tumbuhan yang lain juga boleh, bikin buah-buahan, sayur-sayuran juga boleh. Pokoknya apapun yang ada di sekitar kalian boleh dibuat pakai dengan plastisin. Sip. Nah, itu ya. Jadi memang kita bisa dengan sangat mudah ya membentuk plastisin ini. Apalagi warnanya sangat menarik. Oke, jangan lupa dicoba di rumah ya. Nah, selanjutnya di sini ada kesetaraan ukuran benda nih. Nah, kenapa sih ukuran benda itu perlu kesetaraan? Nah, di sini juga bisa mengubah satuan ukuran berat ya. Tadi kan kita sudah belajar ya, 10 buah apel itu sama aja kayak 10 ons ya. Nah, 10 ons ini sama aja 1 kilo. Nah,
Kalau misalnya ada soal nih, Bu Guru menyiapkan 20 ons plastisin. Berapa kilogram itu? Nah, 20 itu adalah 10 ditambah 10 ya. Jadi sama aja 1 kilo ditambah 1 kilo. Hasilnya adalah 2 kilo. Nah, gitu ya. Sama saja seperti itu ya anak-anak. Nah, selanjutnya ada soal nih. Ibu membeli wortel 20 ons dan kentang 30 ons. Berapa ons total belanjaan ibu? Berarti kita tinggal menjumlahkannya saja ya anak-anak. Contohnya, nih, 20 ons ya. 20 ons ditambah 30 ons ya sama dengan 50 ons ya. Nah, 50 ons sama dengan 5 kilo. Ingat ya, 1 kilo sama dengan 10 ons. Kalau 50 ons berarti 0 tinggal ditutup. Yang depannya hanya 5, berarti 5 kilo. Seperti itu ya. Sip. Selanjutnya yang kedua. Kita bikin juga nih, Lani memetik 10 ons tomat dan 20 ons terung di pekarangan rumahnya. Berarti ini juga dijumlah ya. 10 ons ditambah 20 ons ya. Sama dengan 30 ons. Nah, 30 ons ini sama dengan berapa kilo? Ayo. Ya, betul sekali. Kita tinggal tutup ya nolnya. Jadi 3 kilo. Sip, pintar ya. 3 kilo. Nah, oke. Ini ya jawabannya ya. Kita sudah menjawab bersama-sama. Alhamdulillah. Sekarang kita hapus dulu ya jawabannya. Kita next lagi ke slide berikutnya. Oke, sip. Nah, jadi kita sudah sampai nih di kesimpulan pembelajaran hari ini ya. Di pembelajaran 1, 2, 3, kesimpulannya adalah merawat tumbuhan dan hewan sekitar itu adalah hal yang penting karena mereka juga makhluk hidup ciptaan Tuhan. Jadi marilah kita mentaati juga aturan yang berlaku agar selalu disiplin dan menjaga ketertiban baik di lingkungan sekolah, rumah, dan saat kita bermain. Terima kasih anak-anak, seperti itu ya. Nah, jadi memang seperti itu ya, banyak sekali ya faktor-faktor yang bisa membuat kita untuk merawat, menjaga tanaman dan hewan-hewan sekitar kita, seperti itu ya. Untuk subtema 3 ini, kita lebih membahas tentang menjaga tanaman ya, seperti itu ya. Sehingga kita bisa lebih untuk menyayangi tanaman yang ada di sekitar kita, karena mereka juga adalah makhluk hidup sama seperti kita, seperti itu ya. Ingat, alhamdulillah pembelajaran hari ini tetap harus semangat dan optimis. Jangan lupa tugas pertama tadi apa? Membuat desain ya, membuat desain dari patung imajinasi ya. Jadi digambar saja desainnya bagaimana, terserah kalian di buku tugas, kemudian fotokan, kirim ke Classroom. Selanjutnya tugas yang kedua, apa tadi? Ya, melompat sesuai dengan irama ya. Iramanya lagu, lihat kebunku penuh dengan bunga. Hap, loncat ada yang putih dan ada yang merah. Hap, setiap hari ku siram semua. Hap, mawar melati, semuanya indah. Hap. Nah, jadi kita bisa loncat di setiap yang tadi ada hapnya ya, seperti itu ya. Oke, sip. Jangan lupa sambil dinyanyikan ya, sambil loncat seperti itu ya. Nah, tugas yang ketiga adalah apa? Membentuk plastisin tersebut ya, sesuai dengan desain yang tugas pertama, seperti itu ya. Bebas bentuknya seperti apa aja ya. Kalau bisa adalah tumbuhan yang ada di sekitar kalian, tumbuhan atau buah-buahan yang ada di sekitar kalian ya, seperti itu. Baik, sekian dari Ibu Nova, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak semua. Sampai jumpa lagi.